Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Hari ini saya ingin menyampaikan diseminasi aksi nyata budaya positif tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 Kota Tangerang. Saya perwakilan dari SMP 14 Kota Tangerang. Ini adalah Bapak Ki Hajar Dewanta. Dia memfilosofikan 3 makna yang sudah kita ketahui ada di depan sekolah kita ya Bu. Ingarso Suntulodo, Imadio Mangunkarso, Dokuri Handayani. Jadi ada semboyan-semboyan. Jadi tujuan pendidikan menurut KHD adalah kita harus menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan. Nantinya mereka bisa berbuat baik di kehidupan anggota masyarakat. Budaya positif. Jadi yang saya terapkan untuk hari ini diseminasi aksi nyata hari ini adalah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, di mana nilai dan kebiasaan di sekolah berpihak pada murid, sehingga mereka memiliki pribadi yang kritis, hormat, bertanggung jawab, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hari ini saya akan menerangkan 7 konsep budaya positif yang saya sudah belajar dari guru. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, di mana posisi kontrol
kepatuhan. Seperti di sekolah kita, disiplin, penerapan disiplinnya berarti masuknya jam berapa nih Bapak Ibu? Sekolah kita jam 6.30. Sudah pennya, siswa sudah berbaris kemudian melakukan pembiasaan. Sekarang yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Menurut Ibu, Bapak, ada 5. Ada 5 ternyata kebutuhan dasar manusia. Yang paling penting itu di tengah. Survival. Apa tuh? Bertahan hidup, untuk makan, untuk minum, ya. Itu yang paling pertama. Yang kedua, cinta kasih atau bisa diterima. Kira-kira Ibu dan Bapak dicintai oleh siapa? Oh, di rumah oleh suami, di rumah Bapak disayangi oleh istri. Kalau di sekolah diterima dan dicintai oleh siapa? Anak-anak. Oke, teman sejawat juga boleh. Jadi kita punya rasa cinta. Yang kedua, penguasaan. Kita sebagai penguasa nih, boleh di rumah, boleh di sekolah. Kalau bapak-bapak biasanya bapak rumah tangga ya Pak. Kemudian kita juga butuh kesenangan. Setelah beraktivitas banyak kita butuh kesenangan. Misalnya ngapain? Healing ya. Jadi boleh tuh. Karaoke boleh. Oke. Yang terakhir kita punya kebebasan. Untuk apa kebebasan? Merdeka ya Pak, sesuai dengan kurikulum merdeka. Oke, sip. Sekarang anak-anak siswa kita pecahkan bersama. Ibu Ria, guru kelas 6 SD di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah seorang murid. Namanya Agus. Agus. Kemudian beberapa anak telah datang dan mengeluh bahwa Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Oh, nggak maksudnya apa ya? Dia punya kebutuhan hidup apa sih? Dia pengen apa sih ternyata dia itu? Oke, ya. Ternyata ada 5 yang dia ingin miliki. Yang pertama dia suka apa dia? Bener, mainnya nggak masak ya Pak? Ternyata sekarang kita lihatin Agus lapar Bu, gitu. Kedua, dia butuh perhatian ya, dia butuh teman ya. Dia butuh cinta, love. Yang ketiga, dia merasa hebat, dia mempunyai kekuatan, power. Jadi 5-5-nya dia punya nih. Yang keempat, dia punya kebebasan. Ya, yang kelima, dia memiliki kesenangan dengan cara meminta bekal yang merasa paling hebat. Jadi dari satu kasus Bapak Ibu guru yang pernah kita alami, ternyata 5 anak itu butuh posisi kontrol mereka. Mereka butuh budaya positif yang harus terapkan. Yang keempat, perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi perilaku, ada motivasi eksternal. Motivasi eksternalnya itu ada biasanya hukuman. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan hukuman? Pernah. Kira-kira benar apa salah ya? Oke. Kemudian ada juga imbalan. Ada hukuman, ada imbalan. Kalau imbalan biasanya poin nilai atau memberikan sesuatu hadiah. Yang bisa jawab 10.000 gitu kan? Ribet. Kemudian setelah itu kita bisa menghargai, dia bisa menghargai dirinya sendiri. Ternyata ada 3. Hukuman itu sebenarnya identitas kita yang gagal. Kemudian kalau untuk sukses itu harus ada disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang coba kita jawab. Agak kecil nih kelihatannya. Mari berarti hukuman atau konsekuensi. Apa bedanya hukuman atau konsekuensi? Hukuman berarti kepada anak ya Bu. Konsekuensi berarti yang harus mereka terima. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira anak suruh berlari, hukuman atau konsekuensi? Nah, iya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman.
Anda tidak menggunakan sepatu yang sesuai dengan peraturan sekolah. Oke, terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman dan konsekuensi. Ya, kita cek jawabannya Bibi. Ternyata nomor 1, lari adalah hukuman. Yang kedua, membersihkan jeritan adalah konsekuensi yang harus mereka kerjakan setelah mereka melakukan. 3, push up itu hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi. Berjemur hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki itu hukuman. Berdiri di depan kelas itu juga hukuman. Jadi sudah tahu bedanya hukuman dan konsekuensi yang seharusnya tidak boleh. 5, restitusi atau posisi kontrol sebagai guru. Jadi kita sebagai guru ada 5 nih Pak. Kira-kira Bapak dan Ibu posisinya di mana? Apakah sebagai penghukum? Apa sebagai pembuat merasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Yo, jangan mana kita Bapak Ibu. Oke. Posisi kontrol guru. Ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya berarti dia sebagai posisi pembuat orang merasa ada satu kasus ya, misalnya di kelas Ibu dia Bune kecewa banget sama kamu. Nanti sudah sebagai guru tuh sebagai merasa orang yang merasa bersalah, tidak bisa mendidik ya. Kemudian yang kata-kata kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti guru itu sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Pernah ada kata kayak gitu? Dan nanti kita sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Oke, siapa yang sudah dapat nilai 100? Biasanya gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti itu sebagai manajer. Apa hubungan kamu harus menyelesaikan masalah ini? Berarti kamu sebagai seorang manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Wah, itu selalu bilang gitu tuh. Misalkan Nur, kenapa itu selalu terakhir kerjainnya? Berarti kita sebagai posisi sebagai penghukum. Yang keenam, keyakinan kelas. Sudahkah Ibu membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Apa bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Atau biasanya peraturan sekolah ya Pak? Peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Apa bedanya dengan keyakinan? Kalau peraturan biasanya mengikat ya Pak, sudah pasti. Ada punishment-nya kalau peraturan ya. Tapi kalau keyakinan kita sepakati dulu, sosialisasi dulu anak sebenarnya seperti apa. Iya, kesepakatan bersama kerjaan seperti itu. Anak-anak biasanya pengen sosialisasi dulu, kita tidak langsung mengukur, sosialisasi dulu di kelas kita maunya seperti apa. Ya, jadi kalau bisa membuat peraturan atau keyakinan. Peraturannya misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti mereka belajar bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti mereka harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian keyakinan kelasnya lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, berarti dia punya hak untuk menghormati orang lain, komitmen untuk pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, komitmen keselamatan supaya yang lain juga tidak melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, buat kesehatan juga ya. Kemudian pergantian mengemudi harus antri, berarti melatih kesabaran. Gunakan masker, berarti untuk kesehatan dan keamanan. Jangan berada di koridor kelas, berarti untuk keamanan. Jadi sebenarnya ada maknanya. Ternyata ada maknanya kita membuat keyakinan kelas. Saya alhamdulillah keyakinan kelas 7B saya sudah bikin seperti ini Bapak. Jadi kita kasih dulu kertas post-it-nya, mereka sepertinya mau apa? Datang tepat waktu. Tapi tidak hanya kita ya Pak, tidak hanya siswa, ternyata mereka menginginkan guru juga hadir tepat waktu. Terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah penyelesaian
penyelesaian masalah jika anak bermasalah sebenarnya namanya segitiga restitusi. Ya, merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjalani lebih tahu tujuannya buat apa. Kemudian mereka jujur pada dirinya sendiri dan memberikan penawaran bukan paksa. Jadi ada segitiga. Pertama kita menstabilkan identitas dulu. Tanya dulu kan kalau misalnya ada masalah anak, gak apa-apa, setiap orang pasti punya salah. Pasti digini dulu ya Bu. Kamu bukan satu-satunya yang salah. Namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Kamu sebenarnya jadi apa sih? Nah baru tuh marah sebenarnya naik tuh. Asus ini kamu main seperti apa sih? Atau kalau liburan lagi. Iya. Endingnya ada endingnya ternyata. Maunya bagaimana? Gitu kan pasti. Lima dulu, naik stimat, baru ada ending. Itu namanya segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas. Dialam dulu ya Pak, Bu ya, bener gak? Maunya apa sih? Gak apa-apa. Namanya stabil. Kita bisa selesaikan masalah ini. Gitu. Pokoknya kita kalumin dulu kalau punya masalah. Dua, kamu pasti punya alasan nih ngapain ini harus berbuat ini, gitu kan? Setelah itu yang kedua kita agak naik bahasa yang tinggi. Tiga, setelah itu baru maunya kamu apa? Endingnya tuh pasti gitu. Sepakatnya bagaimana? Nih biasa, saya kemarin menemukan biasanya ini dilakukan oleh guru BP ya. Pagi nih, tanya dulu anaknya mau apa. Kemudian wali kelasnya dipanggil. Tindakannya seperti itu. Bajing. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari sudah diterapkan filosofi KHD, cuman kita nggak tahu artinya tuh apa. Sebenarnya kita sudah sangat sesuai, namanya segitiga restitusi. Panggilan anak itu namanya segitiga restitusi. Oke, segitu aja Bapak Ibu. Belum. Es making dulu deh Pak, sebelum kita mulai. Yang kemarin mana esnya nggak ada? Esnya es teh. Iya belum. Ibu Rata boleh membantu saya? Biasanya yang paling ahli itu Ibu Ratna. Ibu Ratna. Dulu. Satu. Berdiri enggak? Boleh berdiri. Biar lepas berdiri. Yo, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lungkur-lungkur, tangan diputar.
gulung, adik gulung. Bulan melingkar, Akar bunda, kanan, kiri atas, bawah, siap berdoa. Yuk, satu, dua menjadi dua, dua jembatan panjang dua jari kiri, buat kamera jepret. Tiga, kiri, arah tinggi, jari kanan, jari kiri, buat menjadi buat telinga tinggi, kanan, dua jari kiri, bukan menjadi siap berdoa. Terima kasih Bapak Ibu. Lagi Pak, oh udah. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya aksi nyata bersama saya. Doakan saya sampai bulan April tahun depan guru penggeraknya berhasil. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menempel tentang keyakinan kelas 7B. Ada warna? Ada warna? Kuning. Ada warna? Hijau. Ada warna? Warna? Salam. Kita baca ya. Tapi tanpa ada nama. Yang pertama, minyak boleh berisik. Setuju nggak? Kemudian, tidak boleh membuli teman. Piket yang rajin. Bayar uang kas tepat waktu.